Nama saya Pingar Quinsa Azahra. Hajime mashite, watashi wa Quinsa desu. Saya perwakilan dari SD Negeri Haurgelis Kolot. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Danau Situbagendit, yang diambil dari buku perpustakaan sekolahku yang dikarang oleh Kak Usman, penerbit di Media Pustaka tahun 2020. Teman-teman, dengarkan ya ceritanya. Inilah ceritanya. Alkisah di suatu desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, hiduplah seorang janda bernama Nyi Endit. Ia merupakan seorang janda kaya raya. Dengan hartanya, Nyi Endit mampu membeli apa saja yang ia inginkan. Aku adalah orang paling kaya. Semua bisa aku beli. Isi dunia pun bisa aku beli. Ucap Nyi Endit dengan sombong. Penduduk desa sering meminjam uang pada Nyi Endit. Namun, Nyi Endit meminta imbalan, yaitu ada yang tahu teman-teman imbalannya apa? Imbalannya yaitu penduduk desa harus mengembalikan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Jika telah tiba waktu membayar hutang, Nyi Endit akan menagih uang kepada peminjamnya sembari membawa pengawal atau tukang pukul. Jadi, kalau ada peminjam yang tidak mau membayar hutang pada waktunya, pengawal Nyi Endit akan melakukan kekerasan. Pengawal, cepat ambil barang-barang berharga dari rumah ini. Ayo cepat, ucap Nyi Endit sadis. Baik, Endit, jawab pengawal sembari membawa barang-barang. Teman-teman, jika datang musim panen, ladang-ladang milik Nyi Endit selalu menghasilkan panen yang sangat melimpah. Lumbung milik Nyi Endit selalu memiliki banyak cadangan makanan saat menghadapi musim paceklik. Tapi tidak begitu halnya dengan penduduk desa yang miskin. Ketika datang musim paceklik, banyak petani yang kesulitan. Bahkan ada yang terkena busung lapar. Hanya karena satu orang saja semua jadi menderita. Kumaha ieu? Ucap si pengemis
sembari berkeliling kampung. Keadaan warga di sana sangatlah berbeda dengan keadaan Nyi Endit. Ia selalu berpesta pora di rumahnya. Sementara banyak penduduk miskin yang kelaparan. Penduduk desa sering menyebut Nyi Endit dengan julukan Lintah Darat. Teman-teman, suatu ketika musim paceklik tengah melanda desa. Namun demikian, Nyi Endit tidak terpengaruh dengan tetap mengadakan pesta di rumahnya. Ketika pesta sedang dimulai, tiba-tiba saja ada salah satu pengawalnya datang menghampiri Nyi Endit dan berkata, "Maaf Nyi Endit, di luar ada seorang pengemis yang memaksa ingin masuk. Sepertinya ia ingin meminta-minta." "Usir dia, jangan sampai dia masuk ke rumahku," jawab Nyi Endit dengan ketus. Tiba-tiba saja sang pengemis menerobos masuk ke dalam rumah Nyi Endit. "Kau benar-benar orang yang serakah dan kejam, wahai Nyi Endit. Kami tengah kelaparan karena paceklik. Berilah kami sedikit makanan," kata si pengemis. Nyi Endit menjadi sangat marah melihat si pengemis begitu lancang masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. "Berani sekali orang miskin seperti engkau berkata seperti itu. Dasar kurang ajar, cepat usir dia dari sini," teriak Nyi Endit. Para pengawal Nyi Endit langsung menyeret si pengemis keluar dari rumah Nyi Endit. Namun tak disangka, si pengemis berhasil melumpuhkan para pengawal Nyi Endit hanya dengan satu gebrakan saja. Para tamu takjub melihat kesaktian si pengemis. "Jika engkau tidak mau berbagi dengan orang miskin seperti aku, akan kutunjukkan sesuatu padamu," kata si pengemis. Ia lantas mengambil sebuah ranting lalu menancapkannya ke tanah. "Jika ranting ini dapat kau cabut, maka kau termasuk orang yang mulia di dunia. Jika kau tidak mampu mencabutnya, kau bisa menyuruh para pengawalmu." Nyi Endit memerintahkan para pengawalnya untuk mencabut ranting tersebut. Namun ternyata para pengawalnya tidak sanggup mencabut ranting yang sepertinya terlihat rapuh. Susah sekali aku mencabutnya. Sang pengemis berkata lagi.
Ternyata para pengawalmu tidak sanggup untuk mencabut ranting tersebut. Sekarang kau bisa lihat aku melakukannya. Dengan mudahnya si pengemis mencabut ranting tersebut. Setelah dicabut, ternyata keluarlah air yang begitu deras dari lubang bekas ranting tersebut. Setelah mencabut ranting, tiba-tiba saja sang pengemis hilang entah kemana. Suatu kejadian aneh mulai terjadi. Sebuah guncangan gempa bumi datang membuat Nindit dan para tamunya kaget. Ah, tolong, ini kenapa? Aduh. Mereka sangat ketakutan hingga berhamburan lari keluar rumah. Ah, hartaku, aduh, hartaku, tolong, hartaku. Ternyata di luar rumah telah terjadi hujan yang sangat deras. Dengan sekejap rumah Nindit terendam oleh air bah. Desa tempat tinggal Nindit kini telah berubah menjadi sebuah danau. Penduduk sekitar sering menyebutnya dengan Danau Bagendit atau Danau Situ Bagendit. Demikianlah akhir cerita saya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah keserakahan pada harta benda akan membuat kita celaka. Maka bantulah orang di sekitarmu yang membutuhkan di masa yang akan datang. Jika engkau sedang kesulitan, maka Tuhan akan membantumu. Amis gula, amis kecap, lada cengek, lada jinten, amun aya salah ucap, abdi nyuhunkeun hapunten. Atur nuhun, arigato gozaimasu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.